Di antara faedah dan manfaat puasa Ramadan ini melatih kesabaran, melatih keikhlasan, dan juga melatih kesyukuran kepada Allah. Keempat, dia pun mampu mengasah kita agar kita memiliki rasa kasih sayang kepada orang-orang miskin yang selama ini kurang makan. Mereka selama ini berhari-hari, bertahun-tahun tidak makan karena tidak bisa membeli makanan. Dan apa yang mereka rasakan selama ini kita rasakan selama bulan Ramadan. Kita merasa lapar karena tidak makan, kita merasa haus karena tidak minum. Itulah yang senantiasa dirasakan oleh saudara-saudara kita yang mereka hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka yang tidak seperti kita bisa makan 3 kali 1 hari, mereka yang tidak bisa memilih makanan seperti kita bisa memilih minum setiap hari. Justru mereka berpikir besok apa yang akan saya makan, sementara kita mungkin sudah berpikir kemana kita besok akan makan. Sementara saudara kita masih banyak berpikir apa yang akan mereka makan besok. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita tidak mungkin bahas semua tentang faedah atau fadilah keutamaan bulan suci Ramadan ini. Di antaranya yang sangat perlu daripada yang perlu itu mungkin yang kita bahas puasa Ramadan terkait dengan kesehatan. Karena kata Rasul, summu tasihu, puasalah kamu sehat. Jadi salah satu hikmah puasa sehat. Itu kata Nabi, summu tasihu, puasalah kamu sehat. Apakah itu puasa wajib di bulan Ramadan? Apakah itu puasa sunat di luar bulan Ramadan? Intinya kalau kita berpuasa, kata Nabi, kamu akan sehat. Dan sehat yang dimaksud Nabi itu 2 macam sehatnya. Yang pertama sehat batin, jiwanya sehat. Yang kedua raganya, jasadnya sehat. Karena orang sehat itu ada 2, ada sehat zahir, ada sehat batin. Kadang-kadang badannya sehat, batinnya tidak sehat. Kadang-kadang jiwanya sehat, badannya tidak sehat. Oleh karena itu yang dimaksud oleh Rasul, summu tasihu, puasalah kamu akan sehat. Sehatnya lahir batin, jiwa dan raganya. Jiwanya sehat, raganya sehat. Kalau dia berpuasa dengan cara yang benar, dengan cara benar. Kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa orang yang berpuasa dengan iman dan ihtisab, diampunkan Allah dosanya yang telah lalu. Dosa itu bukan cuma tiket masuk neraka, bukan. Kalau kita susah, kita menderita, itu juga sudah merupakan dosa. Pikiran suntuk, pikiran tidak tenang, jiwa merana, itu rupanya dosa. Jadi dosa itu bukan semata-mata tiket masuk neraka, bukan. Kalau kamu hidup tidak tenang, kalau kamu hidup susah terus, yang bikin susah itu jiwa, bukan miskin. Sebaliknya bukan karena harta orang itu bahagia, bukan karena pangkat dia akan bahagia, tidak. Itu jiwa. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir hatimu akan tenang. Yang bikin kamu tenang, yang bikin kamu senang, yang bikin kamu bahagia, hatimu. Dengan apa? Dengan zikir kepada Allah. Sebanyak apapun hartamu, sekaya apapun kamu, setinggi apapun pangkatmu, kalau kamu tidak berzikir, kamu tidak akan mendapatkan ketenangan, kamu tidak akan mendapatkan ketentraman. Oleh karena itu, kalau mau berpuasa, jiwamu tenang, jiwamu tentram kalau kamu berpuasa. Karena puasa ini adalah ibadah yang sir, ibadah rahasia. Kalau kita sholat, orang tahu kita sholat. Kalau kita haji, orang tahu kita haji. Kalau kita bersedekah, kalau kita berinfak, orang tahu kita bersedekah dan berinfak. Tapi kalau kita puasa, tidak ada yang tahu kecuali Allah dan kita sendiri. Kita bisa sembunyi dari orang. Kita bisa makan agar orang lain tidak tahu. Kita bisa minum agar orang lain tidak tahu. Tapi semua itu tidak kita lakukan karena kita tahu kita diawasi oleh Allah. Itulah sehat jiwa yang pertama. Kau jujur, kita jujur, tidak mau makan. Sebenarnya kita bisa makan. Sebenarnya kita bisa minum, orang lain tidak tahu. Tapi itu tidak kita lakukan karena kita tahu Allah tidak bisa kita bohongi. Itulah sehat yang pertama. Sehat yang pertama kalau kau jujur, tidak berbohong kepada dirimu, tidak berbohong kepada Allah, kamu sehat.
Makanya orang yang pertama itu sehat. Walaupun dia bisa sembunyi-sembunyi, tapi dia tidak lakukan itu. Tidak ada yang tahu kalau kita makan di dapur. Tidak ada yang tahu kalau kita minum di kamar kita. Tidak ada yang tahu. Tapi kita tidak lakukan itu karena puasa. Kita jujur. Kita tidak mau berbohong kepada diri sendiri. Itulah sehat yang pertama. Kesehatan yang pertama itu kejujuran. Bangsa ini sudah cukup orang pintar, tapi masih sangat sedikit orang yang jujur.